Saudara, kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari Sekda Prof Jawa Timur atau Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono yang tadi sempat kita wawancara pada saat breaking news Kompas TV, ini menyatakan bahwa saat ini upaya untuk evakuasi juga masih terus dilakukan dan juga pencarian korban. Ini menjadi dua hal yang sangat utama dari proses yang juga kemudian berlangsung pada hari ini, yaitu pencarian korban. Dan hingga saat ini untuk proses pencarian korban ini tadi juga sempat disampaikan oleh Adi Karyono bahwa untuk korban yang sudah teridentifikasi berada di lokasi atau sudah ditemukan lokasinya yaitu sebanyak 12 orang korban. Di mana dari 12 orang korban tersebut 7 diantaranya dinyatakan selamat. Sehingga saat ini upaya-upaya untuk memberikan logistik seperti bantuan air minum, lalu juga kemudian bantuan oksigen ini juga masih terus dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa kondisi korban cukup baik dan juga saat ini dari tim SAR juga kemudian melakukan upaya-upaya seperti mencari jalan begitu untuk kemudian melakukan membuat jalan untuk memudahkan mengakses ke lokasi dari masing-masing korban. Sehingga upaya-upaya tersebut yang juga kemudian dilakukan. Tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari kepala dari tim SAR yang dari Kota Surabaya yang juga kemudian bertugas pada hari ini yang menyatakan bahwa saat ini jika dilihat dari struktur bangunan masih belum cukup aman untuk dilalui oleh warga. Sehingga untuk hari ini warga yang juga kemudian ingin melihat langsung ataupun anggota keluarga dari korban yang juga kemudian ingin mendekat langsung melihat langsung bagaimana situasi di tempat kejadian perkara ini tidak diperbolehkan untuk masuk ataupun mengakses lokasi yaitu di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo Jawa Timur karena dikhawatirkan akan kondisi bangunan yang masih belum sepenuhnya stabil sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan untuk warga setempat maupun untuk anggota keluarga yang juga kemudian ingin melihat langsung untuk proses evakuasi yang sedang berlangsung pada siang hari ini. Sementara itu saudara, update informasi yang kami terima pada siang hari ini total jumlah korban yang juga sudah ditemukan oleh tim SAR hari ini yaitu sebanyak 102 orang korban dan langsung dibawa ke 4 rumah sakit yang ada di wilayah Sidoarjo atau Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya adalah di Rumah Sakit Siti Hajar, RSUD Sidoarjo dan juga RSUD Delta Surya yang ada di Sidoarjo Jawa Timur ini untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Kemarin sudah ada kunjungan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga kemudian memimpin langsung operasi pencarian korban, lalu juga kemudian Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyatakan bahwa untuk untuk proses evakuasi yang dilakukan terhadap korban ini masih akan terus dilakukan sampai sepenuhnya korban ini bisa terevakuasi seperti itu. Sementara itu untuk alat-alat yang juga kemudian dikerahkan, kalau sebelumnya ada 2 unit eskavator yang juga kemudian disiapkan untuk melakukan proses evakuasi dari korban, 2 unit alat berat tersebut atau eskavator tersebut tidak difungsikan, Imron dan juga saudara, karena dikhawatirkan nantinya untuk proses evakuasi dengan menggunakan eskavator ini akan semakin membahayakan dan juga membuat konstruksi bangunan yang masih belum dinyatakan sepenuhnya stabil ini akan semakin membahayakan korban yang diduga masih terjebak di dalam bangunan tersebut. Sehingga untuk pencarian atau evakuasi yang dilakukan terhadap korban ini dilakukan oleh tim SAR dengan menggunakan atau dengan perbantuan dari anjing pelacak untuk memastikan atau membuka jalan dan juga memastikan bahwa struktur jalan tersebut atau lokasi tersebut aman untuk dilalui oleh masing-masing petugas yang akan melakukan evakuasi. Jadi strategi itu yang saat ini sedang dilakukan untuk memastikan bahwa saat ini proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar dan juga aman bagi para petugas yang melakukan evakuasi. Sementara itu saudara, untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga kemudian menyatakan bahwa untuk korban sepenuhnya perawatan atau pengobatan yang dilakukan terhadap korban ini sepenuhnya nantinya akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah setempat sehingga untuk para keluarga korban dimohon untuk tidak khawatir karena pemerintah telah menyiapkan dana untuk pengobatan dari masing-masing korban. Sementara itu saudara, tadi hari ini pada pukul 8 pagi tadi, Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf juga sempat menyaksikan langsung bagaimana kondisi bangunan pasca ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Yang mana ia juga selain kemudian memastikan untuk proses evakuasi berjalan lancar, ia juga memberikan penguatan terhadap keluarga korban yang saat ini juga masih menanti kepastian terkait dengan jumlah korban yang juga kemudian telah berhasil dievakuasi oleh pihak dari tim SAR. Demikian Imron, kembali kepada Anda.
Hingga saat ini masih ada sejumlah korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan dan evakuasi dengan alat berat tidak dilakukan karena dinilai membahayakan korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Andika Pratama, serta sebelumnya ada Alfian Rahman dan juru kamera Dedi yang melaporkan dari RSUD RT Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan.